Baik, selamat malam. Ni hao. How are you? How are you? I'm fine, thank you. Bye bye. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nama saya Hendra Lim. Mungkin Pak Gembira sama PK-nya bisa. Iya. Soalnya saya tadi udah ke belakang, kaset pilihan di belakang kan kelihatan. Salah tembok ya. Tembok cinta. Baik, saya akan berdiri ke tengah. Ininya agak lurus. Jadi pertama-tama terima kasih. Ini so this is like the third time for me to come here. Pakai Inggris aja udah keren kali ya. Soalnya kalau pakai Hokkien bosan ya. Wah, lai pengen desa Pailiao. Jadi meskipun saya lahir di Medan, tapi sejak umur 10 saya udah pindah Jakarta. Jadi kalau saya disuruh ngomong Hokkien, percayalah pada saya, bukan budaya yang sebarang kesesatan yang menjadi Anda langsung menuju neraka. Tapi kalau saya disuruh ngomong pakai bahasa Inggris, kan kecil. Tapi kalau saya ngomong Inggris nanti dibilang sok lu, muka Cina, mata sipil. Ngomongnya pakai apa? Kayak kepala-kepalaan. Tidak menyinggung yang rambutnya udah dicat ya. Oke, baik. Pertama-tama saya punya dua jabatan penting banget. Kedua terpenting setelah Presiden RI. Iya. Bahkan beberapa pacar saya bilang, baik yang perempuan maupun laki-laki, mengatakan bahwa ketemu lu lebih susah daripada ketemu Jokowi. Betul. Ketemu saya lebih susah daripada ketemu Jokowi. Kenapa? Karena ketemu Jokowi itu tinggal buka TV, keluar TV, keluar Jokowi. Nah ini kemudian klik TV. Kalau cari saya, buka TV channel manapun juga nggak ada. Betul nggak? Betul juga ya. Oke, jadi pertama-tama secara profesional saya bekerja sebagai sampai sekarang masih sebagai kepala program Dharma Widya Pusdiklat Dharma Buddha Indonesia. Kalau di MPI Pusat, saya kebetulan jadi ketua lembaga PSDM. Sama-sama orang penting banget. Sampai setiap kali saya naik pesawat, saya selalu duduknya di belakang. Serius? Kenapa saya nggak duduk depan? Pertama, mahal. Kedua, ya biasa duduk depan itu pilot. Kalau saya duduk depan, penumpangnya ngapain? Pulang semua ya. Saya selalu naik pesawat duduk belakang. Saya kasih tahu alasannya kenapa. Dan ini serius. Pertama, kalau naik Garuda Indonesia, acaranya tidak diiklankan oleh Garuda. Cuma saya kasih tahu aja, saya sering naik Garuda. Duduknya masih di belakang, nggak di depan. Kalau naik Garuda, kelas ekonomi itu toiletnya cuma 2. Penumpangnya itu ada, kalau full pesawatnya itu kurang lebih 100-an orang. Kalau kita duduk paling belakang, dekat toilet langsung, tinggal nesot. Kedua, dan ini serius. Kedua, kalau duduk di belakang di Garuda, dibagiin makanannya duluan. Saya udah pernah ada patok ya kan. Tentu dia terbang, bisa berharap. Pramugarinya lewat, nengok juga enggak. Langsung dia depan. Habis itu dia bagiin makanan. Terus sampai cacing saya udah mau turun dari pesawat. Lalu orang belakang dibagi duluan. Oh, begitu ternyata. Nah, sekarang setiap kali saya naik pesawat, kalau nggak bisa duduk depan, saya duduk belakang. Langsung tuh pilih kalau online check-in ya. Ya sorry deh kalau nggak punya handphone. Langsung online check-in, duduk belakang. Dapat makanan duluan. Yes. Tapi yang jelas, kalau mati bareng-bareng kalau jatuh ya. Jadi ini pertama pekerjaan saya itu. Jadi saya full time untuk, kata orang sih, saya tuh punya pekerjaan yang paling keren sedunia. What is that? True. Ngajar. Ini bukan stand up, saya lagi nggak stand up ya. Anda tahu nggak? Pekerjaan saya adalah salah satu pekerjaan paling tua di dunia.
Coba, komputer programmer 50 tahun yang lalu nggak ada, nggak eksis, betul? Betul nggak? Stand up comedy nggak eksis. Guru eksis sejak ribuan tahun yang lalu. Dan dari dulu sampai sekarang guru nasibnya sama. Berdirinya dari depan murid. Cuma dari guru dulu mana? Ada ya. Jadi saya love my job dan pekerjaan saya membawa saya di kalian pasti sirik. Saya pernah pergi ke Sabang. Satu-satunya tempat yang sebelum datang itu Merauke. Kan kita bisa nyanyi lagu kan? Dari Cabang sampai gue nyanyi ponakan saya kan. Jadi itu sedikit perkenalan. So, kita mulai sedikit sharing agama Buddha beda. Waktu kita nggak panjang, paling sampai jam 9 malam. Extensive boleh lah. Oh, kalau mau pulang duluan boleh, tapi keselamatan tidak dijamin pembicaranya. Oke, 7 pertanyaan umum umat Buddha. Kita mulai dengan satu sedikit. Kali duduknya bisa. Sip. Oke. Baik, di belakang mohon maaf kalau nggak kelihatan ya Om ya. Saya berusaha untuk pelan-pelan. Ya kondisi beruntung, Anda termasuk orang yang paling beruntung. Terus terang, wihara Anda bagus. Belum pernah kan kita ke wihara beralaskan tangan liat, belum? Serius, ini cius. Bahkan saya pernah ke wihara yang listriknya mati sebelah. Maaf ya Pak, lampunya listriknya padam sebelah. Dan untuk pergi ke wihara itu, saya mesti naik pesawat 2 jam setengah. Saya kira udah nyampe, turun masih diajak naik kapal laut, Petiam C. Dan bayangin, naik kapal laut itu ini, dia kan, jadi kalau turun ini. Kalau belum pernah naik kapal laut, kapal laut itu, kalau kapal makin besar, nggak goyang. Ini kapal laut besar, kan kecil nggak sama-sama. Serius. Udah gitu, mendarat di darat, dijemput pakai mobil, masih 2 jam setengah. Dan yang lebih menyedihkan, ini cerita serius. Ada 2 jalan. Satu lewat jalan pintas, pakai tongkang. You know tongkang? Tongkang in English we call it little ship ya. Dikasih dulu lah, apa kecil ya? Terus panitia ngajak muter. Jadi 34 perjalanan mobilnya goyang-goyang. Ya, di atas pesawat goyang-goyang. Nah, kapal laut goyang-goyang. Terus sampai di darat. Terus sampai di rumah umat saya tidur. Astaga, beneran cuek. Umat budaya nggak banyak, tapi biar banyak. Jadi Anda datang ke wihara, lumayan AC-nya 1, 2, 3, sound systemnya lumayan bagus, terus proyektornya ada, dan paling keren pembicaranya keren. Tahu nggak beda orang ngomongin diri sama nggak ngomongin diri? Kalau ngomongin diri kayak gini, orang tepuk tangan. Baik, kita mulai ya. 7 pertanyaan umum umat Buddha. Kenapa saya bilang umum? Karena sering banget ditanyain. Sering banget ditanyain. Kalau dalam pengalaman saya sharing di mana-mana, ceramah di berbagai tempat. Saya ngajarnya atau sharingnya A, nanti pas sesi tanya jawab, ada pertanyaan? Ada. Kalau di agama Buddha, kalau di agama tetangga, nggak tahu ada tetangga kiri kanan atas bawah kita nggak tahu. Kan ada Tuhannya tuh. Kalau di agama Buddha Tuhannya apa? Siapa? Waduh, terus terang itu pertanyaan susah. Bukan saya nggak bisa jawab, cuma saya nggak mampu. Dalam waktu yang singkat. Kedua ya. Kedua, siapa manusia pertama dalam agama Buddha? Kalau ini jawabnya gampang. Bukan Adam Hawa. Saya jawabnya begini. Kalau saja, ya, ini kan biasa gini. Suka belajar kan manusia pertama namanya siapa tadi? Adam dan Hawa ya.
Itu kalau pakai bahasa Indonesia, ini we call it R&D. Oke, so third, ya, kepada siapa saya harus bersandar dan berdoa ketika mengalami musibah dan masalah. Musibah sama masalah dua hal yang berbeda ya. Ya, masalah apa? Masalah adalah ketika seorang perempuan pergi ke dokter kandungan dan dia menemukan dirinya hamil. Itu masalah. Musibahnya adalah laki-laki suaminya ternyata homo. Itu masalah. Alias, ya, you know, patumiran, soalnya mereka sudah besar. Di TV semua gambar di apa? Maaf ya, kalian juga nonton TV kan? Disensor buruk-buruk. Kamu tinggal klik YouTube, kelihatan di sensor. Ya, saya tidak berusaha untuk apa vulgar, tapi memang apa adanya seperti itu ya. So, kemana kita mesti bersandar dan berdoa? Gampang, kewiharan dan maoka. Betul nggak? Doanya sama siapa ngomongin? Nah, itu pertanyaan yang memang butuh waktu untuk kita jawab lebih panjang ya. Nomor 4. Bagaimana kiamat dalam agama Buddha? Kadang ada yang nanya begini ya, saya bingung ya. Kalau orang tanya, bagaimana saya mendapatkan pacar? Saya bisa jawab, karena saya pernah punya pacar. Tapi kalau dia tanya, bagaimana kiamat dalam agama Buddha? Jawaban saya belum pernah mencoba kiamat, dan saya belum pernah membuat program untuk kiamat. Tapi yang jelas, yang pasti, kiamat dalam agama Buddha terbagi dari berbagai fase. Yang pasti, kita semua hancur berantakan. Tapi adik-adikku tercinta, tersayang, terkasih, muah-muah. Lihat ya, saya ngomong adikku tercinta, terkasih, muah-muah, saya melihatnya cuma sebelah sini. Yang sebelah sini, maaf ya. Kalau itu campuran. Aduh, kalau cerita di Pekanbaru saya ceramah nggak pernah serius, benar. Dari Bina Widya, oh nggak pernah serius. Ya, kiamat dalam agama Buddha apapun itu teman-teman, kalian belum pernah ngalamin. Dan di masa kehidupan Anda pasti kalian nggak alami. Jadi nggak usah ditunggu ya. Berikutnya, bagaimana asal usul bumi beserta isinya? Nah ini susah. Kenapa susah dijawab? Simpel aja. Dari mana asalnya kamu? Dari papa kok? Sama mama? Yakin? Jangan-jangan kamu yang tadi papanya apa? Homo. So in Buddhism, di dalam Buddha Dharma, kalau kita bertanya bagaimana atau asal usul, kita tidak akan pernah mendapatkan satu jawaban yang pas. Simpel aja gitu. Saya kan masih ingat ya, pakar relationship yang belum punya relationship. Bagaimana? Ya, orang sering tanya kok, gimana sih gue caranya move on? Gini, saya balik dulu. Kenapa kamu mesti sakit hati sama lawan jenis? Kalau ada yang sakit hati sama sesama jenis, sama aja ya. Kenapa? Pertanyaan simpelnya gini. Kenapa? Apa penyebab utama perceraian? Jangan dijawab dulu, jangan so tau kalian. Ada tahu penyebab utama perceraian? Perkawinan. Serius? Apa penyebab kamu broken heart? Itu tahu pacaran. Masih mau pacaran? Pacaran mau kok.
pacaran, kalau nggak jadi manten, jadi mantan. Bedanya cuma A sama manten itu kalau saya tidak salah bahasa Afrika ya. Artinya pengantin. Sama. Kalau kamu ikut kompetisi, maunya menang. Menang sama kalah satu paket. Jadi kalau ditanya bagaimana penyebab, nggak akan ketemu. Paling tidak begini. Kalau ditanya bagaimana asal usul bumi beserta isinya, maka Anda perlu belajar yang namanya kosmologi Greece. Betul ya teman-teman ya? Tapi makhluk manusia datang dari alam abasara, nanti buminya begini-begini. Dan begitu dijelasin, ditanya, lupa. Betul? Nomor 6, siapa yang menentukan takdir? Yes, kata siapa? Yang menentukan takdir kamu sekarang memang diri sendiri. Orang tua menentukan. Coba, uang jajannya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau setahun sekali? Tiap minggu kan? Tiap hari Senin pasang muka baik. Kenapa saya tahu? Dulu tuh saya gitu juga. Saya kalau sama ibu saya, kalau hari Minggu tuh baik, bantu cuci piring, angkat jemuran, saking rajinnya jemuran orang kita angkat juga. Pokoknya kalau hari Minggu Senin pagi bangun. Kamu tahu uang jajan saya tahun 1994. Tahun 1994 saya nggak tahu kamu tuh udah lahir jadi apa ya. Sebagian mungkin udah lahir, tapi anak-anak di sini nasib kamu nggak jelas. Tahun 94 satu minggu uang jajannya 20.000. Sepi. Sekarang berapa? Sekarang satu minggu dapat uang jajan berapa? 100. Tapi nggak cukup juga. So, terus satu lagi, siapa yang nentuin nilai kamu di sekolah? Terus tadi kenapa bilang takdir bukan diri sendiri? Terus gini juga, kalau kamu lagi naksir orang, yang menentukan dia mau sama kamu siapa? Ini salah. Romo ini bagus ya. Ini salah. Yang menentukan dia mau sama kamu atau tidak adalah isi kantongmu. Nggak serius, memang. Nah, so, biasa gini, kalau di agama lain kan katanya ada Tuhan yang menentukan takdir. Kalau di agama Buddha siapa? Ini Tuhannya ya. Nomor 7, bagaimana cara menghapus dosa? Kalau hapus dosa, saya nggak bisa tahu, tapi kalau noda yang berbanding, kita tahu. Oke? Dan jangan dibiarkan sendirian, kenapa nanti dia cuci? Cukup dikocok berapa kali? Aduh, ampun dah. Saya cerita, saya ketawa, saya capek. Ya, begitulah. Apakah ini melanggar prinsip pengajaran Buddha Dharma? Benar tidak. Zaman Buddha dan zaman sekarang agak berbeda, saya yakin ya. Buddha tidak pernah mengajar dengan PowerPoint. Sound system enggak. Salah satu keistimewaan Buddha, kalau bahasa palingnya saya tidak hafal ya. Buddha itu suaranya itu mengaum seperti singa. Itu kucing mengaum seperti singa. Kamu tahu Judika? Lewat. Siapa lagi penyanyi yang keren-keren? Lewat, apalagi lali lewat. Bayangkan. Makasih ya. Ya, oke. Saya mana tadi? Oke. Ketika kita merayakan Naga Puja, betul nggak? Berkumpul 1.200 orang, 50 biksu. Buddha
mengajar kepada 1.250 orang, nggak pakai sound system. Dan salah satu mukjizat atau keistimewaan Buddha, misalnya Buddha duduk di sini ngajar, terus wihara kita sampai pasar bawah tuh ya. Orang yang duduk paling belakang sama orang yang paling duduk depan sama akan mampu mendengar seakan-akan Buddha itu bicara di depannya. Dengan keren banget ini. Makanya punya guru sehat ini masih mau pindah. Kalau orang Afrika bilang aneh gomalo. Kalian tuh kan udah bilang saya itu lahir di Medan, besar di Jakarta. Mana mungkin saya bisa ngomong Afrika? So, pertanyaannya, nah ini kan tadi pertanyaan umat Buddha. Kenapa sih umat Buddha suka nanya yang enggak? Oke, jujurlah dalam hati mungkin Bapak Ibu teman-teman semua ada yang pernah menanyakan pertanyaan itu. Kenapa saya bilang kenapa sih nanya yang enggak? Kalau udah tahu nih, gini nih. Contohnya kita jawab, siapa Tuhan dalam agama Buddha? Di belakang slide ada bicara tentang Adi Buddha. Siapa manusia pertama dalam agama Buddha? Dalam agama Buddha tidak mengenal sosok manusia pertama itu satu, enggak, ya. Nomor 3, kepada siapa saya harus bersandar dan berdoa ketika mengalami musibah? Oke lah, Anda mau berdoa kepada Buddha Gautama, Kuan Yin Pusat, oke, semua kejawab. Bagaimana jawab dalam agama Buddha? Bagaimana asal usul bumi beserta isinya? Siapa yang menentukan takdir? Bagaimana cara menghapus dosa? Kalau udah tahu jawabannya, sholat gitu loh. Cius. Mendingan orang tanya, Pak, saya benci banget sama Bapak. Gimana cara saya menghapus kebencian saya kepada Bapak? Mendingan pertanyaan itu lebih bagus. Kalau buat anak-anak seperti ini, bagaimana saya mendapatkan nilai A? Itu lebih penting daripada nanya ini. Bagaimana praktik saya sebagai umat Buddha biar hidup saya lebih bahagia? Itu namanya Buddhisme realisasi. Kalau kita bertanya yang seperti ini biasanya pertanyaan yang diajukan umat Buddha karena agama tetangga punya jawabannya. Simpel ya. Siapa manusia pertama dalam agama Buddha? Dalam agama tetangga misalnya, kalau Kristen, Islam sama ya. Adam dan terus nomor 7, kepada siapa saya harus bersandar dan berdoa? Tuhan Yesus mereka bilang kan? Atau Allah. Nomor 4, bagaimana kiamat dalam agama tetangga? Bumi hancur, selesai. Saya nggak proses lucu, kenapa ketawa? Nomor 5, bagaimana asal-usul bumi beserta isinya? Di dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam waktu 7 hari. Hari ke-7 dia istirahat. Memang di dalam Alkitab kan? Saya yakin paling tidak Anda pernah baca Alkitab. Pernah baca, nggak semua dibaca Alkitab. Pernah. Kita semua tahu ya, nomor. Nah, siapa menentukan takdir? Tuhan, selesai. Nomor 7, bagaimana cara menghapus dosa? Rinso. Nah, kalau teman-teman yang Islam itu kan ada penebusan, mereka puasa, mereka kurban dan sebagainya. Kalau di Katolik mereka bisa mengaku dosa kepada pastor. Nah, itu jawabannya. Umat Buddha pengen punya jawaban yang sama. Betul? Yes. Dan biasanya sih kalau kita ngajar ini nggak cukup satu sesi, nggak cukup cuma jawab, butuh satu sesi. Semua sama. Sini jelas? Inilah pertanyaan umum umat Buddha. Ada lagi nggak pertanyaan yang selain 7 ini kira-kira? Rata-rata itu ya Pak ya? Rata-rata. Dan jawabannya cukup cetar pembahasan. Nomor berikutnya, apakah semua agama sama? Tenang dulu. Kalau saya tidak salah, di depan ada tukang warung kopi. Kohandut suka ngajak. Kalau ke Pekanbaru mesti ke situ nyobain roti panggang. Oke. Campur kopi susu. Saya pernah di kampus lagi makan Indomie, ngobrol sama teman kampus saya. Tiba-tiba teman orang sebelah ngajak ngobrol macam-macam. Kalau orang Indonesia kayaknya nggak bisa ya kalau nggak ngomongin agama ya.
cerita. Terus biasa kan semua agama sama aja ya Pak. Terus masa aku bilang enggak, malah sama. Agak malu Pak ya. Saya beralih tinggal kenangan. Terus kalian nyanyi dong. Bila yang terukir pun itu nggak nyambung banget. Yes, in daily conversation kita ngobrol sama tukang beca, sama tukang sayur, dan tukang-tukangan yang lain. Kalau ditanya semua agama sama, saya sih tergantung orangnya. Kalau orangnya bisa berpikiran terbuka, saya akan jawab, iya Pak, sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau kata orang Islam itu waktu saya masih sekolah tuh ya, ada tuh pertanyaan jawaban IPS misalnya atau agama, apa yang disukai Tuhan? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Hafal ya? Yes. Oke lah. Tapi apakah betul semua agama sama? Kalau semua agama sama aja, ngapain kita berantem Buddha? Why not become a Buddhist? Because Buddhist is awesome. Kayak buku panda. Ini bacanya bukan awesome loh. Ini tatapan-tatapannya. Coba cek di dompet gue kemarin dulu. Iwan, you are awesome. Kita coba ya. Oh, masih awesome. Awesome. Buddhism is awesome. Getarannya itu mesti 7 skala Richter. Awesome. Lihat itu kan ada kaca. Awesome. Awesome. Awesome itu bahasa kerennya dari luar biasa. Kalau Pak Andri Wongso kan apa? Iya, paling luar biasa, luar biasa. Awesome. So why we become a Buddhist? Because it's awesome. Karena luar biasa. Saya tidak lahir dari keluarga Buddhis yang cius. Mama saya sebagai seorang wanita berat juga rajin. Gini, saya nggak tahu kalau di Pekanbaru. Kalau di Medan itu ada tempat sembahyang kartu, tahu? Tiap Kamis ibu saya pergi belanja ke pasar beli bunga di pasar. Tiap Kamis malam dia sembahyang di Setupaita. Sampai sekarang pun orang Medan pasti punya. Ibu guru saya tanya, Hendra agamanya apa? Buddha. Kebaktiannya hari apa? Sembahyangnya hari apa? Kamis Bu, malam Jumat. Oh iya kok, betul aja. Kamis malam Jumat. Tiap Kamis, tiap malam Jumat umat Buddha. Karena saya anak yang baik, anak berbakti sama orang tua. Saking berbaktinya saya belum kasih cucu-cucu juga. Terus karena dia tiap hari Kamis sembahyang, beli bunga, beli pisang, pai-pai, kacangnya 3 biji, pulang, dia sebagai anak yang baik. Beliau KTP-nya Buddha, saya beragama Buddha, ditanya sembahyangnya hari apa? Kan saya nggak mungkin jawab, Jumat Bu, siang. Betul? Kamis malam Jumat. Dan saya paling senang Kamis malam Jumat tersebut. Karena sebagai seorang anak berumur 6-7 tahun, tingkat kenakalannya baru mulai gawat. Kamu kan pernah nakal ya. Lalu disitulah setiap malam selesai jam 8 jam 9 malam hijabnya ya. Itu saya bawa kita. Itu tempat sembahyang datuk lo jualan ya bisa kalau jadi di sana kita apain? Kita makan. Yang lebih nakal di dalamnya ada pembakar, dililit diisep. Saya pernah coba dan akhirnya saya bilang cukup sekali. Kenapa? Nggak ada rasanya soalnya. Stop smoking ya. So kemudian saya akhirnya kita baru tahu umat Buddha sembahyangnya hari apa? Minggu.
Anak-anak kampus hari Jumat sembahyang kebaktian. Terus Komomi, ya bisa nggak membantu? Apa ya? Kita mau Jumatan, artinya bikin nama kelasnya hari. Nanti kalau kamu kuliahnya di ITB, Universitas Institut Teknologi Bandung, ya kuliahlah di sana ya. Selain kuliah di STEMI Dharma Loka ya, acara disponsori oleh Yayasan Pendidikan Dharma Loka. Dan kalau mau keluar, mungkin kamu akan jumpa saya. Nama share nama kelas hari ini oleh Kendralin datang. Jangan sampai datang. Kalau perlu terbang dari Pekanbaru ke Bandung. Oke, manusia hidup bersama dalam perbedaan kelas. Kebayang gak sih kalau dunia isinya cewek semua? Cowok-cowok kebayang gak apa yang terjadi kalau dunia isinya cewek semua? Bukan ribut, bukan. Warnanya kalau nggak pink, apa? Merah muda. Kemudian lihat ya, contoh lagi perbedaan laki-laki perempuan. Ini tip bisnis buat Anda semua ya. Saya lagi dekat dengan seseorang ya. Tolong jangan cemburu ya. Terus beliau buka toko pakaian wanita. Saya pernah dekat tokonya, dan sebagai seorang laki-laki yang pergi ke toko pakaian wanita, apa yang terjadi? Bingung. Kenapa bingung? Kok bisa ya mereka bikin baju modelnya kayak gitu ya? Udah nggak usah kita ngomongin lah ya. Ini misalnya gini ya, ininya buntung, ininya kebuka di sini. Dan ternyata baju perempuan semakin irit bahan semakin mahal. Terus saya cerita sama dia, kamu tahu nggak, kemarin saya tuh ke Singapura. Saya bilang waktu ke Singapura, saya beli baju Giordano 3 potong, celana 2, sampai hari ini masih di lemari saya, belum pernah saya pakai. Terus dia jawab ini, itulah kok kenapa saya maunya buka toko pakaian wanita. Kalau buka toko pakaian laki-laki, nggak laku-laku. Yang belajar kayak ngomong semua katanya. Betul. Kalau dunia isinya semua perempuan. Kalau semua dunia isinya laki-laki, surat. Gak ada keindahan. Hitam semua, biru, gak ada keindahan. Saya ketika ya mulai beranjak lebih besar, ya saya mulai menyukai lawan jenis. Saya pertegas ya, lawan jenis. Bukan salah paham. Saya pernah punya pacar yang cukup tomboy. Saya enak banget, nyaman karena kemana-mana kami pergi, saya bisa pakai kaos oblong, celana pendek, terus dia juga pakai kaos aja, nggak masalah. Enak aja. Terus ya karena satu hal kita putus juga ya. Ya kan hukum Anissa berlaku ya. Saya agak nyesel sih putusinnya. Dia pacar terbaik saya. Kemudian saya punya pacar lagi. Kali ini dapatnya tetap cewek. Bedanya kalau pergi sama dia, ya ampun. Kalau boleh kan, kalau orang Kristen kan biasa gini kan. Kalau nungguin dia dandan, malah aneh kue lu. Serius. Dan ketika dia keluar dari sakarnya itu, cewek tuh kalau datang nggak suka dilihat cowok. Mereka mau memberikan yang terbaik. Begitu dia keluar, tau nggak film-film India tuh kalau ceweknya keluar, terus ada angin cepai-cepai lewat. Kayak berkipas-kipas, kalau pakai rok keluar. Gimana agak aneh sui, cek Aisyah dan cool. Oke, emang gitu ya sih. Gak semua ya, gak semua. Tapi itulah yang membuat dunia menjadi indah. Dan satu lagi yang membuat dunia begitu indah, ketika kamu
akhirnya ya punya pasangan juga. Kemudian pasangannya adalah yang paling cakep satu sekolahan. Karena kamu berbeda. Yang berbeda begini, kamu bangga pacaran sama dia, dia malunya setengah mati pacaran sama dia. Tapi anyway, this is life, differences. Waktu saya ikut satu training di Thailand tahun 2006, ada teman-teman dari Kamboja, Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Ada satu teman saya yang orang Vietnam, orang Kamboja. Kamboja di satu masa pernah dijajah oleh Khmer Merah. Dan oleh si penjajah, semua rakyatnya pakai baju yang warnanya sama. Tidak ada baju yang berbeda. Laki-laki perempuan pakai baju yang sama. Jadi ketika kami mengunjungi sebuah desa di Thailand yang semua penduduknya pakai baju yang sama, dia bilang, somehow I just remember my past. In the past, the Cambodian people must wear the same clothes every day. I'm kind of remembering what happened to my country in the past. Saya terjemahannya di bawah. Artinya begini, melihat mereka pakai baju yang sama, saya jadi ingat zaman dulu. Saya bilang gini, jadi adik-adikku tercinta, perbedaan itu kebutuhan. Kalau dalam bahasa nilai-nilai budaya, itu namanya, ini susah ngomong R-nya nih. Pluralisme. Betul ya, plural. Saya kalau ngomong, ini selalu harus tarik nafas, keluar nafas. Pluralisme. Dan coba lihat, Anda tahu presiden lupa. Sebentar. Gus Dur keberapa? 4. Bener dong. Kan setelah Pak Habibie ya, Presiden Gus Dur keempat, seorang Muslim. Pernah ada satu sekolah Katolik mau didemo, dengan kursi roda dia maju. Saya bela. Luar biasa, karena mereka orang yang sudah paham tentang perbedaan. Nah, Anda juga harusnya paham. Agama kalau berbeda, boleh dong. Karena lihat aja muka aja yang ada yang sama, apalagi nasib. Berarti perbedaan itu sudah sebuah hukum alam. Lalu, nah, karena dunia berbeda, sayangnya manusia kadang nggak mau terima. Kamu kan ditolak, kan perasaan kita beda. Aku suka kamu nggak suka aku. Aku yakin kamu mencintai aku. Kamu yakin banget kamu nggak mencintai aku. Beda nggak? Terus kita maksa, nggak bisa. Balik lagi nih ke yang tadi pacar yang cakep ya. Dia tuh paling hobi makan bakut teh. Tahu bakut teh? Apa itu babi ya? Wah, hociak loh. Saya akhirnya karena saya pacar yang baik, saya temani dia makan. Karena prinsip saya gini, kalau nggak pernah coba, jangan bilang nggak enak. Karena saya nggak pernah coba, dan saya bilang nggak enak. Lu coba dulu, lu try saya loh. Oke, ikut makan. Dulu. Ambil sup, taruh di mangkok saya. Ya, meskipun ini peliharanya vegetarian, soalnya contohnya nggak vegetarian. Taruh sepotong babinya, begitu gua makan langsung. Oh, saya oh. Gini loh, laki-laki itu harus jujur. Nggak enak bilang, nggak enak. Kok jauh? Iya. Enak ya kok? Kok aja kok? Lebih suka laki-laki jujur apa nggak jujur? Jujur. Nanti besok ya di sekolah ada pramuka, perhatiin ya Bapak Guru, mohon maaf jika banyak laki-laki besok menyatakan cinta. Aku mau jujur sama kamu. Setelah dengar ceramah Pak Hendrali, selamanya aku mau bedah perasaan sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Terus bilang, aku juga udah ikut ceramah Pak Hendrali, aku juga mau jujur.
Gua muak banget gitu. Atau bisa sebaliknya. Kenapa sih ngomongnya baru sekarang? Kamu suka sama aku juga ya? Iya. Jadi kita pacaran? Enggak. Kenapa? Soalnya tadi si Adi udah ngomong duluan. Kalau ketawa jangan setengah-setengah. Kalau ketawa setengah-setengah, sisanya di perut keluar dari mata. Benar? Lihat. Ya. Saya mencoba untuk memberikan penjelasan lebih lanjut ya. Kadang-kadang manusia itu mempertahankan bahwa inilah satu-satunya yang benar dan yang lain salah. Saya punya kejadian serius. Ini bodohnya saya. Bodohnya saya. Waktu itu bandara di Surabaya cuma punya satu terminal ya. Sekarang bandara Surabaya punya 2 terminal, terminal 1, terminal 2. Terus kebetulan saya pulangnya pakai Garuda waktu itu. Teman saya nganter, kok naik apa? Garuda. Oh, berarti nanti di terminal di internasional dong. Dalam hati saya bilang gini, internasional. Aku belum ke Jakarta. Itu nanti kan di internasional. Gak lah bro, sejak kapan orang mau pulang Jakarta? Ya gua domestik dong. Kalau Garuda di internasional, mana? Domestik lah, kan terbangnya Surabaya Jakarta. Ngotot, nangkap saya benar. Betul. Dan dia, kalau begitu kita ngotot kita benar, otomatis yang lain. Kamu tahu apa yang terjadi? Itu udah mau mepet. Kira-kira paling tidak 30 menit lagi lah check-innya sudah ditutup. Saya ngotot turun di terminal domestik. Diturunin, oke bro, see you, bye-bye. Set, dia jalan, saya jalan, buru-buru. Sampai, mas diperiksa kan tiketnya sama petugasnya. Plot Garuda, mas kalau Garuda di internasional. Cius pak, iya Garuda di internasional. Gue lari ke sini. Ngomong oper, orang pinter. Dan saya tidak akan pernah lupa pengalaman ini karena ini mengajarkan kepada saya yang namanya kekelirutahuan. Apalagi kok kekelirutahuan? Atau saya jelasin ya, ada 2 kata, keliru sama tahu. Ya, kekelirutahuan. Yang kita tahu, tapi ternyata salah. Keliru. Itu lebih bahaya daripada kita tahu. Kayak tadi nih, yang saya tahu apa? Kalau terbang domestik, terminalnya apa? Domestik. Saya ngotot dengan pengetahuan saya, gua paling benar, lu salah. Diturunin juga om. Begitu mau masuk ke dalam terminal check-in, baru dibilangin pak, kalau Garuda di internasional. Itu pelajaran. Saya sih nggak pernah cerita sama teman saya satu itu. Sampai saya belum pernah ketemu. Tapi kalau saya ketemu, saya akan ceritakan. Paling dia cuma bilang gini, apa bro? Kan misalnya kita udah semangat, kita udah ingat, terus dia cuma bilang apa? Apa bro? Tapi nggak akan, pasti akan membekas sama. Karena disitulah saya benar-benar dapat yang namanya pengetahuan, pengalaman langsung. Yang disebut kekeliru. Betul? Sering nggak kita kayak gitu? Apalagi ini ya, adik-adikku, kalian udah lewatin umurnya kami belum? Bulan Romo dan belum kan? Suka ngotot nggak dengan pengetahuan kamu? Kamu belum lewatin umur ibunda kamu. Waktu kamu lahir, mama kamu udah lahir duluan, udah lama dia. Terus kamu baru lahir. Terus kamu ngotot dengan satu hal yang orang tua kita itu udah ngalamin dulu. Mama kuno, mama gini loh, ibu saya sampai sekarang juga nggak bisa pakai apa tuh WhatsApp ya. WhatsApp lain itu ibu saya nggak bisa. Tapi ada positifnya buat saya. Kenapa?
Ibu saya nggak baca status, betul juga. Gini, saya jadi telepon. Ma, coba mikir. Selalu ya kalau saya telepon ibu saya, 3 pertanyaan. Lo kita lo. Masih begini, masih sekali tanya ya? Masih ditanya, lo kita lo kita. Kalau saya sih, saya jawabnya keren dong. Pekanbaru sama, oh. Ciamiki, boy kila mah. Nah, dia orang tanya Ciamiki ya. Terus kedua pertanyaan ini selalu dia tanyakan, siapa itu? You know, very simple questions. Tapi kalau kamu sebagai saya yang hidupnya terpisah 2.500 km dari ibu saya, kalau ditanya siapa ya boy itu, saya katakan tuh saya dipulung sama dia. Serius. Jauh. Siapa lagi? Kita lo. Siapa lagi? Dan pertanyaan ketiga, ini lebih menyedihkan. Kapan lahir? Kapan datang? Kapan datang? Kapan pulang? Di umurnya udah 63 tahun, itu yang beliau tanyakan. Dulu ada pertanyaan keempat. Kapan kawin? Sekarang udah ada pertanyaan keempat. Udah punya cucu 8, cukup lama. Ya, maksudnya adik-adik saya udah dikasih. So, see, parents. Dan saya pernah ya, waktu teenager itu, saya sekarang udah masih teenage, teen plus age. Saya pengen ya berantem sama bapak saya. Kayaknya keren di TV-TV ya, film-film. Tapi kemudian kemarin tuh saya pulang Medan, tebing tinggi. So, udah saya ajak keponakan saya main-main, terus papa duduk di meja makan, duduk. Ya dia duduk cerita. Jadi saya mau kamu lakukan sesuatu ya. Dan saya nggak tahu mau berani apa. Kalau orang tua ngajak ngobrol, kamu pernah lihatin wajahnya? Apa perasaan yang muncul? Ini cheers. What do you feel? Perhatiin deh, raut muka mereka keras, cari uang buat kamu, buat bayarin sekolah, buat kasih uang jajan, betul? Yes. Saya kemarin ngobrol sama papa saya liatin raut mukanya. Hebat ya. Papa saya itu cuma lulusan SD kelas 3. Yes. Anaknya sukses semua, minimal udah. Saya bilang sama papa, Pak, lu tenang aja. Jadi orang tua sudah berhasil. Anaknya udah besar semua, udah mandiri. Iya. Saya perhatiin raut wajahnya yang sudah makin tua. Dengerin beliau cerita kurang lebih 30 menit, saya cuma diam mendengarkan. Serius. Dan indah banget. Dan waktu papa saya cerita sesuatu, saya tahu dia salah. Saya kan anak yang baik. Pak, lu salah Pak. Gini. Betul ya? Karena kan menurut saya salah, belum tentu salah menurut kebenaran mutlak itu cuma dharma. Kalau cuma dia cakep, dia enggak, dia jelek banget, cakep. Nggak ada gunanya, itu namanya kebenaran relatif. Kebenaran relatif adalah kebenaran bergantung siapa yang lihat. Ini warnanya apa? Putih. Kalau ada kucing lewat, dia nggak bilang putih. Dia lihatin di jilat-jilatnya apa? Itu karena kebenaran tidak sah. Oke? 8:15. Nah, tenang. Pembicara yang pintar tidak menyelesaikan materinya, biar kita lagi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara agama Buddha kita, ada 4 poin ya. Nanti sampai jam 8:30 kita lihat kita bahas sampai mana. Habis itu kita sesi tanya jawab ya. Yang pertama nanti akan dapat takwa. Ya, penanya pertama dapat takwa, penanya kedua itu dapat takwa dari penanya pertama. Ya, terus tadi
Semoga ini akibat umur makin. Semoga semua makhluk bahagia. Nanti dapat stiker ya. Cuma 3 ya. Buat 3 pertanyaan pertama. Udah kayak lelang. Kita lihat umat Buddha versus umat Buddha. Oh, maksud lo apa? Maksudnya begini. Bisa muter-muter ya. Umat Buddha dan umat Buddha namanya. Kalau ada teman-teman di Muslim itu namanya Islam abadi. Kalau di Buddhis namanya Buddhis KTP. Kartu tanda pelajar. Ya. Kemudian umat Buddha yang umat Buddha beneran berlindung kepada Triratna. Buddha, Dharma dan lulus ya. Umat Buddha berikutnya berlindung kepada 3 sarana: harta, tahta, dan wanita. Nah, ini sarana sama nih. Waktu Anda bilang Buddha sarana gacha. Sarana itu sarana, tempat. Gacha itu datang dari kata go. Ya, kalau mau diterjemahkan secara lengkap, aku pergi berlindung kepada. Ya. Nah, kalau sarana gini, kita jangan bilang harta, tahta, dan wanita. Kali ini menyepelekan kesetaraan gender. Gini adik-adikku, dulu banyak koruptor itu laki-laki, sekarang sudah ada perempuannya. Artinya kesetaraan? Enggak lah, artinya paling tidak gini, waktu kamu bilang harta, tahta, dan wanita itu kurang tepat ya. Berlindung kepada 3 sarana. Kedua, tahu hal besar selain agama Buddha selain Waisak. Selain Waisak apa saja? Pelan-pelan. Waisak. Kalau di Pekanbaru langsung Katina. Waisak, Asaga, Katina, Bangka Puja, ulang tahun Hendrali, Romotoni, enggak? Bukan hari besar agama Buddha. Oke. Kalau umat Buddha yang tanda petik umat Buddha hari Waisak. Ya. Ada nggak orang yang gue tiap hari kuliah, wis rajin loh, tiap hari apa lo? Tiap hari Waisak. Satu lagi, Katina. Kenapa? Hari pencucian dosa. Karma buruk gue banyak, jadi gue dapat salah satu. Ya minimal daripada tidak sama sekali kan. Berasa nggak sih kalau Waisak wihara jadi ramai? Ada orang-orang yang nggak pernah datang, nggak pernah kelihatan, tiba-tiba nongol gitu. Sering ya, tapi bersyukurlah. Paling nggak mereka masih mau datang. Mereka masih menganggap dirinya umat Buddha. Biasanya umat Buddha tanda petik begini, datang ke wihara kalau Waisak, kalau Katina, kalau ada keluarga meninggal, sama kalau mau kawin. Ya, mudah-mudahan kamu nggak seperti itu. Lihat lagi, umat Buddha mengerti hidup adalah duka. Ya, adik-adikku, duka. Hidup ada suka, ada duka. Ada orang ganteng, ada orang pintar, ada orang. Dia bilang begini dong ya, yang sama masak. Sebenarnya saya mau habisi, boleh ya? Soalnya lagi dingin. Kalau nanti 1 jam lagi udah jadi panas. Itu apa? Apa? Lemas ya? Ya. Menyalahkan Buddha ketika mengalami musibah. Saya udah sumbang, sudah pasang lilin 3 meter.
ya sudah suka melihara, tapi kenapa tetap saja hidup saya susah? Dan entah kenapa, dan ini unik, sering terjadi. Dia Buddhis. Itulah kenapa Bapak Ibu teman-teman, saya tuh lebih senang sharing di wihara daripada di gedung. Kalau di gedung tuh ya enggak formal banget. Kalau di wihara ini bisa lucu-lucuan kayak gini. Kalau di gedung itu orang semuanya tegang. Ya kecuali acara yang ceramah baru ada lucu. So, sampai mana tuh? Gue lupa tadi. Oh ya, ada banyak kejadian seperti ini. Waktu jadi Buddhis, hidupnya susah. Begitu dia pindah agama, dia jadi kaya. Terus akhirnya dia bilang, wah, di rumah muda susah terus hidup gua. Makanya gua pindah agama. Terus gua jadi orang kaya. Adik-adikku, sebagai seorang mahasiswa, itu kesimpulannya tidak logis. Tidak logis. Sama kayak kamu gini, lu jomblo, pindah agama, dapat cewek. Kalau diputusin ngapain? Pindah lagi. Nggak masuk. Orang gini, saya punya kesimpulan seperti ini. Ketika orang itu menjadi Buddhis, hidupnya susah, tidak cukup sejahtera, lalu dia pindah. Kebetulan karena baiknya sedang berbuah. Kenapa begitu? Karena banyak umat Buddha yang tetap kaya meskipun dia beragama. Dan di sana juga gini, ini fakta dan nyata. Saya ini sakit kanker sekian lama, udah ke dokter, udah kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh. Kemudian saya pergi ke acara ini, lalu saya disembuhkan dan saya sembuh dari kanker. Wah, hebat sekali. Kalau dari pandangan budi saya, syukur dan terima kasih dia sembuh dari kanker. Siapa yang menyembuhkan kankernya? Mungkin orang pintar, tapi ada yang nggak masuk akal gitu. Sama aja gini, kamu jomblo, kamu pergi ke acaranya, terus besok kamu udah berpacar. Coba deh. Bisa nggak? Kalau bisa, ya itu hokinya lu lah ya. Kalau nggak bisa, itu sialnya kamu. Dan paling nggak teman-teman semua lihat, never blame Buddha. Tadi kan udah bilang, takdir ditentukan siapa? Ditentukan siapa? Diri sendiri ya. Jelas. Gini, saya kasih Anda satu contoh gampang. Ini kasus nyata sekali. Bapak Romo dan Ibu Bapak, kalau saya banyak mencontohkan soal relationship, mohon maklum, yang saya hadapi anak muda. Ya, jadi bukan berarti saya mau ngajarin enggak, tapi contohnya paling nyata buat kehidupan Anda. Saya kenal dengan satu teman, cantiknya luar biasa. Yang saya bingung, dia kenal saya nggak kenal dia. Ya biasa disibukkan gitu, udah accept aja. Terus ngobrol-ngobrol, kok gimana caranya move on? Nah, ternyata selama ini, nah ini penyakit kalian anak muda ya, mantan itu masih diikutin Facebooknya, statusnya diikutin, Twitternya di follow, Instagramnya di love semua, kasih komen. Tapi pertanyaan gini, gua mau melupain mantan. Terus saya bilang gini, kalau mau melupain mantan atau melupakan orang yang pernah kamu sayang, satu-satunya cara adalah kamu mencari orang baru yang kamu sayang. Betul? Tapi kok yang mau sama saya belum ada. Itu urusan lo ya. Tapi tadinya seperti ini. Karena dari kecil kamu sekolah, sebutkan provinsi yang paling ujung di Pulau Sumatera. Aceh. Gurunya ngajarin. Oke lah, baiklah deh.
ngomong, zaman kami sekolah, emang ngafalin provinsinya cuma 27. Kalian udah nambah, rasain lo. Ya, rasain lo, zaman kami provinsinya lebih dikit. Kamu bilang, kok zaman kita Timur-Timur udah gak jadi provinsi. Terus aja. Karena kita dari kecil nggak pernah diajarin untuk melupakan. Anak-anak, hafalin ya. Presiden Indonesia 1 sampai 5 hafalin. Gurunya habis ngajar, nggak mungkin dia bilang gini, oke anak-anak ini ada Presiden Indonesia 1 sampai 7, besok lupain. Nah, disuruh ngapain? Tidak. Anda tidak akan pernah bisa melupakan. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan apa? Mencari kasih sayang yang baik. Terus, nih, lihat penyakitnya anak remaja. Kalau lagi jadian, dunia serasa milik berdua. Kita ngapain? Kontrak. Begitu putus, gantian kita jadi orang kontrakan. Terus nyalain, dia tuh dulu begitu. Dia tuh begini, dia tuh begini. Adik-adikku tercinta. Kalau kita lihat begini, begitu kita menyalahkan kondisi luar sebagai penyebab persoalan kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Kalau bahasa Stephen Habits-nya, kita nyalain orang lain, percuma. Jadi kalau mengalami musibah, menyalahkan Buddha, percuma. Nah, menjadi Buddhis karena telah mengerti agama yang dianut, dan ini benar. Lihat, umat Buddha yang tanda petik meninggalkan agama Buddha karena belum paham ajaran Buddha. Ini perbedaan. Aku telah mengerti agamaku, oleh karena itu aku pindah ke agamaku. Kasusnya banyak, dan saya rasa saya tidak etis menjelaskan nama orang-orang tersebut. Berikutnya, aku belum mengerti agama Buddha, oleh karena itu aku pindah dari agama Buddha. Mana yang dia pindah? Yang tadi agama Buddha berjalan atau tanda petik? Tanda petik. Adik-adikku, suka tidak suka, Buddhis tercampur dengan tradisi orang, ya kalau orang sini orang Hokkien, orang tua dan sebagainya. Suka tidak suka, agama manapun biasanya itu tercampur dengan Buddha. Contoh gini, kenapa kita duduk di lantai? Kenapa kita tidak duduk di bangku? Karena bangku lebih mahal daripada payungnya. Kedua, ini tradisi Buddhis adalah melatih duduk agar kita bisa meditasi. Kok kan pegel kok. Emang meditasi ada yang nggak pegel? Jelas campur dan budaya. Nah kita lihat. Nah ini di Sapa Sutta tercatat seperti ini. Buddha ngambil daun, kemudian bilang sama Bhikkhu Ananda, tanya, lebih banyak mana? Daun di tanganku atau daun di seluruh hutan? Nah, makanya Buddha mengatakan, hal-hal yang aku ketahui secara langsung, tetapi tidak kuajarkan lebih banyak. Nah, terakhir, ini adik-adik perlu untuk lebih paham, karena kita harus sesi tanya jawab ya. Saya sering dengar pernyataan seperti ini. Susah jadi umat Buddha. Halo, are you okay? Putusin aja udah. Ya, cari yang baru. Malu dia. Ya, diokin lah. Oke, kembali dari saya. Soal mana gue lupa. Hidup adalah penderitaan. Pantas lu miskin terus, pantas lu susah terus. Adik-adikku, umat Buddha jarang ada yang miskin. Serius, jarang. Bukan berarti gak ada. Kalau ada, itu hoki banget. Karena jarang. Serius, jarang. Sesusah-susahnya umat Buddha, maaf ya, I'm very sorry to say this, kamu gak akan ketemu yang hidupnya melarang di pinggir jalan. Minimal punya rumah.
Oke lah, sederhana, sempit, minimal tinggal di rumah, Buddhis. Saya sih belum pernah ketemu yang kayak pinggir jalan. Terus jadi Buddhis itu hoki banget. Benar-benar beruntung bisa beragama Buddha. Kenapa? Karena nggak semua orang mau terima kenyataan. Apa kenyataan hidup yang pertama kali Buddha ajarkan? Apa? Dukkha. Nobody wants to accept this reality. Kalau orang kasih tahu kejelekan kamu gampang terima. Awal-awal kalau orang mengkritik diri kamu, lihat, saya berani yakin sebagian besar dari kita akan langsung, kalau secara psikologi itu bahasa namanya defense mechanism. Begitu dia ngomong kejelekan kita langsung siap jawab. Betul? Rata-rata manusia tidak terlalu suka dikritik. Manusia tidak suka dikasih tahu yang jelek-jelek. Sukanya dikasih tahu yang bagus-bagus aja. Dan tak kenapa, saya paling senang ketika saya mulai ngerti Buddha Dharma, pelajaran dilanjut, saya paling senang ajaran tentang dukkha. Why? Because it shows you reality of life. Hidup ya begini. Kamu mau juara 1, tapi kamu dapatnya juara 2. Ada orang yang menderita banget loh. Serius. Ada orang yang naik kelas aja, wah, wajib aja. Tapi ada orang juara 2. Terus kita lihat ini, lu kenapa? Gua juara 2. Kan gua bego banget. Kalau lu aja bego, apalagi gua. Terus ya dari tadi banyak kalimat negatif. Contohnya. Tapi paling kan, look, this is very important. Ini pesan Buddha yang paling penting kalau saya bilang. Hadapin kenyataan hidup yang gak enak. Ya. Karena dengan menghadapi kenyataan hidup yang gak enak, saat itulah kita mulai mengubah hidup kita menjadi lebih enak. Serius. Saya mulai menyadari, ya, ukuran celana saya mulai menuju ke arah yang lebih besar. Yang di rumah 34 udah mulai nggak muat. Kemarin saya pernah datang ke satu sesi, jadi saya cerita ini biar Anda tahu. Ketika saya sadar, plek, alamak, bayangkan ceramah kayak gini, plek. Begitu kelar, saya sadar, memang sih ini belum gemuk-gemuk banget sih, ada lagi yang lebih gede. Tapi kan kita nggak perlu berubah nunggu segede gitu kan, betul? Yang tanya tunggu celana gua 40 menit baru gua berubah, itu telat bro. Telat. Mumpung sadar, ya lemak sudah lebih banyak daripada non lemak. Oh, di apartemen saya buka kalau renang jam 10, nggak apa-apa, saya jam 10 nyebut 30 menit berenang nggak apa-apa. Oke, ayo. Paling tidak dalam 1 minggu saya tekad saya olahraga 100 menit. Kenapa? Mulai berasa. Kenapa kita mau berubah? Karena kita menghadapi dukkha. Udah pasti udah nonton film yang judulnya Crazy Little Thing Called Love kan? Yang mukanya jelek banget. Itu di film langsung berubah jadi menghadapi dukkha. If you, kalau kamu merasa Inggris kamu berantakan, matematika kamu jelek, bahasa kamu gak bagus, menerima, baru kita mulai dulu. Dan Buddha menunjukkan hidup adalah dukkha. Saya lagi baca satu buku, gak kelar-kelar, tabnya baterainya mati nyala, judulnya The Road Less Traveled, dan ditulis oleh seorang psikolog. Dan menakjubkan, di halaman pertamanya dibilang, the Buddha first teaching is about suffering. Ya, psikolog modern. Dan this is very amazing. Dia amazing, kita udah gak amazing, udah biasa baca. Dan psikolog ini mengatakan, sebagai seorang psikolog, dia banyak menghadapi orang yang punya masalah, dan dia menyimpulkan ada 2 tipe manusia kalau menghadapi masalah. Tipe pertama adalah tipe yang mengacuhkan. Nimbang 65 apa? 85 ya oke. 105 ya oke juga.
Gak apa, dia mengacukan. Semua fakta menunjukkan lu punya masalah, orang ini gak mau terima. Begitu masalahnya sudah semakin besar, baru dia datang ke psikiater, psikolog. Dan sayangnya orang datang ke psikolog menyelesaikan masalah, betul? Kamu curhatkan menyelesaikan masalah. Tapi dikasih tahu masalahnya, orang itu bilang apa? Enggak tuh, pusing kepala baru. Bilang punya masalah ke psikiater, tapi menolak dirinya bermasalah. Itu first type. Second type, orang tipe kedua adalah orang yang mengakui dia punya masalah. Saya mau tanya sama kamu, yang mana lebih gampang menyelesaikan masalah? Tipe pertama atau kedua? That's what the Buddha taught. Itu yang Buddha ajarkan. Hadapi, terima, maaf. Begitu kita menerima masalah, baru kita bisa menyelesaikan. Baiklah, kita cukup selesai sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Any questions, please? We have like maybe 30 minutes for Q&A. Kamu boleh ngomong pakai bahasa Mandarin kok, nggak apa-apa. Saya bisa dengar, tapi saya belum tentu paham. Silakan mungkin Pak Lama Tuliman bisa bantu untuk dari moderator ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jelas, ini mumpung Romo ini ya sangat luar biasa sekali yang menjelaskannya tadi. Ayo dari yang Putri, mana tahu ada masalah? Ini Ya, terus masalah. Umum aja, silakan. Bersama malu ya. Kalau ada problem, ada masalah, silakan. Putri, yang pelajar, yang pelajar. Biasanya orang pelajar. Krisis atau kritis? Krisis dan kritis. Ya, oke, silakan. Ada? Umum ini. Dia bisa dipancing tuh. Terima kasih. Langsung pakai. Sebelumnya kalau saya dulu dari Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, mengenai berbicara tentang agama Buddha, nah ini agak sensitif bagi anak-anak muda. Di sini kan teman-teman banyak yang bergabung di PMV, di Muda Mudi ataupun di Sekber. Jadi terkadang masalah Muda Mudi itu kebanyakan orang tua. Yang ingin saya tanyakan di sini, menurut Koko gimana sih caranya agar orang tua yang bertolak belakang, maksudnya yang tidak mendukung, tidak mensupport kalau anak-anaknya itu mau eksis dan aktif di organisasi khususnya di budaya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Cek. Saya suka sekali pertanyaannya. Kebetulan juga ada beberapa ibu-ibu dan juga sekalian. Pas dia nanya saya langsung berpikiran gini. Saya punya jawaban seperti ini. Adik-adik, orang tua kita belum sepenuhnya memahami bahwa agar kamu bisa berhasil, bisa hidup, bisa mandiri, dibutuhkan bukan cuma sekedar pengetahuan akademis. Nilai sekolah saja nggak cukup untuk kamu bisa mandiri. Ya, kalau kata Profesor Howard Gardner atau kata penemu yang disebut IQ, manusia itu butuh IQ, butuh intelligence. Apa IQ itu apa sih? Intelligence quotient. Perlu yang namanya emotional quotient, kecerdasan emosi. Terus manusia untuk mandiri berhasil butuh yang namanya kecerdasan sosial dan juga butuh namanya kecerdasan spiritual. Orang tua kita
menurut saya rata-rata masih menganggap agar anaknya mandiri berhasil, dia mesti nilainya bagus. Betul nggak ibu? Ya. Tapi, halo, ada tapi. Survei membuktikan, penelitian banyak telah membuktikan bahwa nilai bukan satu-satunya jaminan orang berhasil. Hendra Lim pernah ranking 46 dari 48 siswa. Yang dua nggak naik kelas, alias saya ranking terakhir. Saya pernah dapat nilai agama 4. Sedih gue. Terima rapor agama 4. Dan karena gurunya kenal saya, begitu gurunya kenal saya, satu bulan berikutnya 8, satu bulan berikutnya 9. Ternyata rahasia dapat nilai itu adalah dekat dengan guru. Fakta memang almarhum Ibu Septanari, karena dia nggak kenal, selalu naik. So, bagaimana caranya agar kita bisa meyakinkan orang tua bahwa nilai bukan satu-satunya penentu keberhasilan hidup? Inilah Bapak Ibu, teman-teman semua pengurus wihara, kita perlu kerjasama. Nah, mungkin usul ya, selain seminar motivasi, seminar parenting, bagaimana mendidik anak. Di situ orang tua benar-benar ngerti, oh, kasih bukti-bukti. Orang yang pinter nilainya 9, 10 ternyata gagal dalam hidupnya. Jika orang tua kita jadi punya input yang baru. Selama ini kan cara pertama ya, jadi ini usul sang sponsor. Dan jangan undang saya karena saya nggak pinter parenting ya. Kedua, karena saya tumbuh sebagai anak yang dikasih kepercayaan 1000%. Kecuali ngomong jajan, segitu aja nggak naik. Kenapa bisa dapat kepercayaan 1000%? You know, as a teenage, I'm very happy teenage. Satu-satunya hal yang tidak pernah saya rasakan waktu sekolah cuma punya pacar. Sisanya saya alami semua. Naik gunung, camping, tanding antar sekolah, ditolak apalagi seringnya. Semua saya alami. Cuman itu saya nggak pernah. Terus kok bisa? Yes, Mak, saya mau les Inggris. Mama saya usahain bisa les Inggris. Mak, gue mau ikut taekwondo. Ikut taekwondo. Mak, gue mau indikasi. Cuma satu permintaan ibu saya, uang jajan jangan kita nambah. Serius? Serius? Lu mau taekwondo, lu coba. Nih uang jajan lu. Saya pikir gimana caranya biar saya bisa ikut. Bisa juga. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan adalah bring trust to your parents. How? Nah, ini pertanyaannya how ya. Yang saya alami nomor 1, orang tua saya kenal dengan teman-teman wihara saya. Begitu orang tua kamu kenal teman-teman wiharanya, dia gini loh, kamu kan dulu pernah jadi orang tua ya. Kamu tahu nggak investasi kamu itu besar. Kalau terus kamunya kenapa-napa itu susah, orang tua pasti nggak happy. Pastikan orang tuanya kenal temannya siapa, ininya segala macam. Kedua, gini, imbangkan antara nilai sekolah dengan kegiatan lain. Orang tua kita nih menurut saya terus terang kebanyakan masih pokoknya pikirnya nilainya mesti begitu nilai kamu ceplok langsung lu coba mikir wihara nggak pernah salah. Kalau saya mesti bilang ada yang salah, ketidakmampuan kita mengelola waktu. Kita terlalu sibuk di wihara, lupa sama kewajiban sebagai murid, siswa. Makanya adik-adik dipanggil. Terus saran saya lagi satu ya, jangan banyak-banyak les deh. Kamu sebagai anak remaja biasanya, teman les ini, teman les itu, gua mau ikut. Gak ada yang jadi satu pun. Saya cuma les Inggris. So that's why my English is like this, you know ya. Saya cuma les taekwondo. Terakhir saya kitab dan satu. Saya datang ke sekolah, nggak dipanggil koko, nggak dipanggil kakak, dipanggilnya sabeng pelatih. Saya SMA kelas 2 itu udah pakai sabung merah aja. Saya ngajar anak-anak SMA kelas 1. Saya seriusin. Saya cuma main volley, saya cuma taekwondo, dan saya cuma les Inggris.
Lihat orang main piano, kayaknya hobi. Lihat teman-teman bisa main biola, saya sadar, maaf orang tua saya tidak mampu les ini semua. So I really focus on something. Saya really boost. Saya benar-benar fokus sama sesuatu yang bisa bikin saya berhasil. Mungkin kalau kamu terlalu banyak les, ujung-ujungnya nggak jadi kan? Dan kamu tahu, saya dapat ini jawaban dari kolom bagus banget. Kalau Bill Colbert pernah ditanya, saya seminar bareng dia. Taruh. Kalau saya pinternya, bukan Sabidi. Kalau saya pinternya Inggris, tapi matematikanya nggak bagus, saya mendingan les yang mana? Les Inggris. Kenapa les Inggris? Kalau kamu berhasil, kamu sewa akuntan yang ngurusin keuangan kamu. Lah jadi coba saya gitu ya, saya ulang. Pastikan orang tua kita paham untuk berhasil, untuk mandiri, bukan hanya butuh kecerdasan IQ, bukan hanya nilai sekolah yang menentukan. Kedua, pastikan kamu punya nilai itu seimbang. Ketiga, mereka kenal orang tuanya. Orang tua kamu kenal sama teman-teman kamu. Berarti sadanya no pernah mengingatkan Romo. Momi, ya Bante. Momi kan mahasiswa. Tugas mahasiswa itu kuliah, belajar, bukan sibuk-sibuk. Iya Bante. Makanya IPK saya cuma 3,4, kecil. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, tepuk tangan dulu buat pertanyaannya. Oh itu, kasih yang itu ya, yang lebih gede. Kasih yang gede aja nggak apa-apa. Soalnya kan pertanyaan pertama. Nggak apa-apa. Yang gede dia. Semoga kamu bahagia. Ya. Ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaan untuk yang bagian putra? Sebelah kanan, Pak. Itu satu. Rebel Urban. 10 menit lagi kita ya. Oke. Nama saya Handi Budaya, nama budaya. Nama budaya. Oke, Komoming, ini saya mau tanyakan. Tadi Komoming ada membahas mengenai duka. Ya. Di sini kita mengenal duka itu penderitaan. Seperti kita memahami siapa ada berubah. Tadi Komoming ada mengatakan kata-kata berubah. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah ketika kita sudah mengenali sama memahami duka, kita bisa berubah langsung seketika apa yang kita mau? Misalkan kayak tadi Komoming bilang, celana Komoming tadi sudah 34, tapi sekarang sudah menit 36. Komoming tidak tahu nih ada penderitaan di situ. Apakah kita langsung bisa berubah begitu atau ada tahap prosesnya? Oke, terima kasih. DP dulu. Karena pertanyaan bagus dikasih 2. Terus tanggung 1 lagi. So, I really like the questions. Topiknya tentang change sebenarnya kan, perubahan. Almarhum Lama Wajra, Bante Cakra, sering mengatakan seperti ini. Penderitaan adalah motivasi yang paling baik. Ya, adik-adik. Halo. Saya ulangi ya, Lama Cakra sering mengatakan penderitaan adalah motivasi yang paling baik. Kenapa orang berubah? Karena perubahan itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Kalau orang tersebut merasa berat badannya semakin bertambah, terus dia merasa baik-baik saja, berubah? Enggak.
Tapi begitu dia merasa berat badannya naik dan dia merasa tidak nyaman, dia mau berubah. Mau ya? Perubahan pertama itu dimulai dari niat mau berubah. Dan ini ada hubungannya sama makan karena niat mau berubah. Apapun adik-adik hanya bisa terjadi kalau punya niat. Nonton film judulnya 200 Pounds of Beauty, film Korea. Gembrot, gendut, dan dia merasa sakit hati karena dibilang gembrot. Dia bertekad untuk kurus. Memang sih caranya pakai operasi. Lihat orang-orang yang sudah sangat sakit dalam hidupnya berubah. Kenapa? Karena penderitaan adalah motivasi yang paling hebat. Perhatikan ketika Siddhartha melihat 4 peristiwa: sakit, tua, meninggal, orang suci. Compassionnya muncul, penderitaannya. Gimana saya mau? Adik-adik, makanya kalau selama kita masih menganggap itu nggak apa-apa, nggak akan pernah berubah. So the very first process, kalau menurut saya mau berubah, proses paling pertama kamu mesti menyadari itu masalah, itu duka, itu penderitaan. Baru kita mulai prosesnya. Turun dari 90 kg ke 60 kg, 30 kg nggak terjadi dalam 1 malam. Butuh proses. Tapi very first is sadar itu penderitaan. Dan saya mau tarik balik ke ilmu kontemporer ya. Kalau di Neuro-Linguistic Programming, kalau bahasanya Pak Anthony Robbins, penderitaan atau kepedihan itu tidak akan pernah dihindari manusia. Kita ambil contoh orang gemuk aja ya. Mohon maaf jika ada yang gemuk, saya motivasi ya. Gini, taruhlah berat badannya 90 kilo, ukuran celana 38, masih mending karena ada orang yang ukuran celananya nggak ada. Gini, susah nggak hidupnya? Susah. Terus kalau dia mau berubah, tetap susah. Pertanyaan saya, lebih enak susah yang mana? Susah yang usaha atau susah yang nggak usah ngapa-ngapain nanti juga enakan yang mana? Yang ada usahanya. Nah itulah sebabnya dibilang pain, kepedihan itu tidak bisa didalakan manusia. Di NLP balik ke budaya Dharma, ternyata usaha. So the process of change dimulai dari menyadari ada masalah, ada penderitaan, kemudian kita ngambil action. Ya, oke? Cukup 2 aja ya. Baiklah Ibu Bapak, terima kasih. 90 menit lebih kita jumpa. Semoga Anda semua bahagia. Sekian dan terima kasih. Satu. Saya kembalikan ke pemimpin kepala. Ya, terima kasih ya Allah.